Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menonton video yang pertama. Berikutnya saya akan melanjutkan materi kuliah ini di bagian kedua. Jadi seperti yang saya sampaikan di materi video pertama tadi, saya akan melanjutkan tentang bagaimana progres tentang masalah defisiensi gizi di Indonesia bagi yang sudah bisa kita kendalikan, yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan dengan masalah-masalah gizi defisiensi gizi yang belum tuntas ya. Baik, nah yang pertama adalah tentang masalah kekurangan vitamin A atau biasa disingkat menjadi KVA, kekurangan vitamin A. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, kekurangan vitamin A ini juga merupakan salah satu masalah gizi, terutama defisiensi vitamin A, di mana penderita-penderita yang mengalami kekurangan vitamin A dalam jangka waktu yang cukup lama itu bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kemampuan melihat ya. Contohnya gambar di sebelah kanan ini adalah contoh anak-anak yang mengalami gangguan fungsi penglihatan atau xerophthalmia, di mana dia sudah mengalami kekurangan vitamin A dalam jangka waktu yang cukup lama atau kronis ya, sehingga mungkin bisa jadi menyebabkan fungsi melihatnya menjadi sama sekali tidak bekerja atau buta ya. Biasanya ini dimulai dengan kondisi-kondisi pre-sereptalmia atau preclinical defisiensi vitamin A, ditandai dengan ada tanda-tanda bitot gitu ya, ada bercak yang muncul pada bagian lensa bola mata sampai nanti menutupi retina dan bola mata yang ada di pada anak ini. Nah, sedangkan gambar grafik yang di sebelah kiri ini adalah data dari survei pada tahun 2011. Datanya memang cukup lama ya, tapi setidaknya kita dengan gambar ini sudah bisa menunjukkan bahwa kondisi kekurangan vitamin A pada anak-anak khususnya pada usia 5-12 tahun itu sudah tidak lagi menjadi masalah yang serius untuk kita ya. Jadi kalau teman-teman lihat secara spesifik, bar yang berwarna hijau ini adalah konsentrasi serum retinol yang lebih dari 1,05 mikromol per liter. Jadi untuk anak-anak usia 5-12 tahun yang sudah lebih dari 1,05 mikromol per liter itu, baik yang berada di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, itu sudah cukup tinggi ya, bahkan sudah berada di atas 80%, walaupun secara karakteristik orang-orang atau anak-anak balita, anak-anak yang berusia 5-12 tahun lebih sedikit jumlahnya yang memiliki serum retinol lebih dari 1,05. Nah, kemudian in other way around, untuk yang anak-anak yang memiliki serum retinol kurang dari 0,7 mikromol per liter yang berwarna biru ya, tapi karena saking kecilnya jumlahnya itu kemudian tidak terlihat. Di sini ditunjukkan bahwa anak-anak yang berada di wilayah pedesaan itu 0,9% dan yang di daerah perkotaan itu sekitar 0,1%. Jadi jumlahnya sangat kecil sekali, sehingga ini merupakan informasi yang penting sekali untuk kita ketahui bahwa masalah kekurangan vitamin A pada anak-anak balita sudah mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, sedangkan di data survei lain, ini merupakan kompilasi data dari survei rumah tangga 95 sampai 2004, kemudian survei gizi mikro, kemudian cyanut pada anak 6 sampai 12 tahun. Ini juga menunjukkan informasi yang mengembirakan bahwa prevalensi kekurangan vitamin A pada anak 5 sampai 12 tahun, di mana kita ketahui pada 15 tahun yang lalu mungkin kita masih separuh di antara dua anak balita itu diantaranya mengalami kekurangan vitamin A. Tapi semakin kesini semakin banyak intervensi-intervensi yang sudah diberikan, termasuk salah satunya adalah adanya fortifikasi vitamin A pada minyak goreng, kemudian suplementasi. Itu kemudian dampak dari kombinasi berbagai intervensi yang sudah dilakukan oleh Indonesia pada anak-anak ini
mengalami penurunan masalah ya, sehingga pada tahun 2011 terakhir informasi data yang kita dapatkan itu prevalensinya hanya mencapai 17,6%, di mana prevalensi masalah KPA ini dikatakan menjadi public health problem atau masalah kesehatan masyarakat itu ketika berada lebih dari 20%. Artinya jika kondisinya sudah kurang dari 20%, masalah kekurangan vitamin A pada anak ini tidak lagi menjadi beban defisiensi gizi di Indonesia. Kemudian berikutnya masalah atau gangguan akibat kekurangan yodium atau disingkat menjadi GAKI. Nah, demikian pun juga dengan GAKI, ini kita informasi dari survei yang sudah dilakukan pada tahun 2007, 2011 dan 2011 dengan survei yang berbeda antara Reskesdas dan Sianut. Ini juga menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia yang mengalami kekurangan yodium sudah semakin sedikit. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah ekskresi yodium dalam urin atau EIU itu pada anak-anak di Indonesia. Bar yang berwarna biru ini adalah survei pada tahun 2007 untuk Reskesdas, sedangkan yang warna kuning dan hijau ini adalah survei yang dilakukan pada tahun 2011 survei Sianut dan juga Reskesdas. Dan kita bersyukur bahwa jumlah yang mengalami kekurangan yodium itu jumlahnya semakin kecil. Pada tahun 2011 prevalensinya itu di antara 11 sampai 14%. Jadi yang mengalami kekurangan itu jauh lebih kecil daripada yang optimal. Bahkan sampai sekarang ada juga yang justru sebaliknya, malah banyak yang juga mengalami risiko hipertiroid karena kelebihan yodium ya. Ada 30,4% berdasarkan Reskesdas 2011 ya. Nah, jadi sekali lagi kita sudah tidak lagi punya masalah dengan kekurangan yodium, tapi di sisi lain mungkin ada masalah baru yang muncul, yaitu kelebihan atau punya resiko hipertiroid ya. Nah, kemudian selain KVA atau kekurangan vitamin A, GAKI, nah ini juga yang pada anak-anak usia 5-12 tahun, prevalensi anemia kita juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan data yang kita dapatkan pada tahun 2001 sampai 2011. 2001 kita mendapatkan atau memiliki angka anemia pada anak 5-12 tahun itu kurang lebih sekitar 58%. Ini artinya 1 di antara 2 anak pada usia 5-12 tahun untuk mengalami anemia. Tapi yang makin kesini tahun 2011 survei Sianut terakhir kita sudah mencapai 17,6%. Sehingga ini seperti yang tadi saya sampaikan, masalah anemia ini tidak lagi menjadi public health problem karena sesuatu masalah gizi dikatakan itu memiliki atau terkategori sebagai masalah public health problem jika lebih dari 20%. Nah, sekarang kita kondisinya sudah mencapai 17%. Ya, jadi ini berikut hanya sebagai reminder untuk kita mengingat kembali bahwa anemia itu adalah masalah gizi yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin. Batas atau cut off dikatakan anemia berdasarkan hemoglobin berdasarkan usia dan kondisi fisiologis. Ini seperti yang ada di dalam slide. Jadi anak-anak, balita, kemudian wanita usia subur, ibu hamil, laki-laki itu memiliki perbedaan cut off sendiri-sendiri ya untuk dinyatakan seseorang mengalami anemia atau tidak. Nah, itu tadi adalah 3 kondisi defisiensi gizi yang sudah bisa kita kendalikan. Nah, berikutnya ini kita menyampaikan tentang kondisi bagaimana masalah-masalah gizi yang belum tuntas ya. Pertama stunting ya. Kemudian ada wasting dan juga ada underweight dan juga ada anemia. Sekarang kita mulai dari kondisi bagaimana prevalensi gizi buruk dan gizi kurang atau bisa dikatakan dengan underweight. Ini kondisinya masih belum membaik. Kita masih punya PR untuk memperbaiki upaya-upaya untuk mengurangi masalah ini. Nah, tahun 2007, 2013 dan 2018 dari hasil riset kesehatan dasar kita masih berada di angka 17,7% ya secara akumulatif antara
yang mengalami gizi buruk dan mengalami gizi kurang, yang baru berwarna merah ini. 13,8% itu yang mengalami gizi kurang dan 3,9% itu yang mengalami gizi buruk ya. Tentunya underweight ini adalah kondisi status gizi yang kita ukur secara spesifik berdasarkan Z-score berat badan berdasarkan usia ya. Nah, berbeda nanti dengan wasting dan juga stunting. Nah, kalau kita lihat berdasarkan distribusi per provinsi pada tahun 2013 dan 2018, memang kondisinya sudah hampir sebagian besar ada yang mengalami penurunan ya. Tetapi bisa dikatakan bahwa penurunannya itu tidak begitu signifikan, sangat kecil. Pada tahun 2013 kita 19,6%, kemudian 5 tahun berikutnya di 2018 kita hanya bisa menurunkan sekitar 2%, yaitu 17,7%. Nah, dan juga ada beberapa provinsi yang masih berada di atas rata-rata nasional, seperti contohnya misalkan apa yang terjadi di mana Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku. Ini kondisinya masih berada di atas rata-rata ya. Jadi yang provinsi-provinsi di sebelah kanan dari gambar ini merupakan wilayah-wilayah yang masih punya PR untuk mengatasi masalah gizi buruk dan gizi kurangnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya stunting. Jadi status gizi yang kita ukur berdasarkan tinggi badan per usia, tinggi badan berdasarkan usia atau TB per U. Nah, kondisinya juga bisa dikatakan ada kecenderungan memang ada penurunan, tapi penurunannya tidak bisa dikatakan sebagai signifikan ya. Seperti yang kita lihat pada saat di 2018 terakhir ini, jumlah yang mengalami stunting baik yang sangat pendek maupun yang pendek itu masih sangat besar, yaitu kurang lebih sekitar 30,8%, dan kita baru bisa menurunkan sekitar kurang lebih 7% dari 2013 sampai 2018. 2013 kita bisa menurunkan 37,2 hingga 30,8% ya. Nah, ini pun juga masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang berada di atas rata-rata nasional, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku sampai seterusnya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat. Jadi memang kondisi-kondisi gizi buruk, gizi kurang, dan stunting ini masih didominasi oleh wilayah-wilayah timur ya. Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Aceh, tapi ada Aceh, Sulawesi Selatan ya. Nah, itu kondisinya. Sedangkan kondisi wasting dan juga overweight yang kita ukur berdasarkan berat badan, berdasarkan tinggi badan, ini menarik karena kita bisa melihat bahwa jumlah balita-balita yang kurus ini jumlahnya masih cukup tinggi, tapi di sisi lain jumlah yang mengalami kegemukan atau overweight ini juga masih ada ya, masih ada. Jadi ini kondisi yang menurut saya berkontradiksi sekali. Di sisi lain kita mengalami masalah undernutrition, mengalami wasting, tapi di sisi lain kita juga masih punya PR untuk mengatasi pandemi obesitas atau overweight ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan provinsi dan dibandingkan antara tahun 2013 dan 2018, menariknya di sini untuk yang balita-balita kurus masih didominasi wilayah-wilayah timur, tetapi untuk yang masalah balita gemuk justru itu didominasi untuk wilayah-wilayah Papua misalkan ya. Jadi di 2013 Papua itu menjadi salah satu provinsi yang mengalami masalah kegemukan cukup tinggi selain Lampung, kemudian mana lagi Sulawesi, Sumatera Selatan misalkan. Nah, jadi dia berada di atas rata-rata nasional ya. Nah, padahal kita ketahui bahwa Papua dulunya kita berasumsi justru masalah-masalah gizi kurang dan gizi buruk itu ada pada mereka. Tapi justru saat ini berkembang masalah kelebihan gizi ya. Sehingga ini muncul berbagai macam hipotesis baru. Apakah karena nutrient dense-nya yang minimal, tapi justru
energi dense-nya yang sangat tinggi, karena sebagian besar mungkin makanan pokok mereka di sana adalah sumber-sumber karbohidrat, sedangkan sumber-sumber mikronutriennya masih minimal. Atau memang pola konsumsi anak-anak balita pada wilayah-wilayah Papua itu sudah berbeda jauh dengan kondisinya 10 atau 15 tahun yang lalu ya. Jadi ini merupakan juga gejala nutrition transition yang pada di Indonesia itu tidak hanya mengenal wilayah-wilayah pusat ya, tetapi juga di wilayah ujung barat dan ujung timur sudah mengalami hal yang sama ya. Nah, hal lain adalah yang selain wasting, stunting, dan juga underweight, kita juga masih punya PR untuk masalah prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia ya. Jadi kenaikan jumlah prevalensi anemia pada ibu hamil ini masih terus meningkat. Jadi masih ada kenaikan dari tahun 2013 sampai 2018. Kita masih punya PR yang besar untuk mengatasi masalah ini. Dan kalau kita lihat distribusi ibu hamil berdasarkan usia yang mengalami anemia itu pada ibu hamil yang berusia muda ya, 15 sampai 24 tahun. Jadi salah satu mungkin gejala yang bisa diketahui kenapa sebagian besar yang mengalami anemia ini adalah justru perempuan-perempuan muda atau ibu-ibu muda. Mungkin juga ada pengaruh dari ketidaksiapan seorang ibu yang menikah dan hamil, sehingga asupan kemudian kesiapan secara organ reproduksi juga belum mampu, sehingga kondisi tersebut memperburuk kondisi kehamilannya ya. Nah, itu pada ibu hamil. Demikian pula pada masalah remaja. Berdasarkan data riset kesehatan dasar 2018 dan 2013, justru yang remaja ini kita memiliki kondisi yang lebih unik lagi ya. Di sisi lain, kekurusan dan pendek itu masih menjadi masalah untuk kita, remaja-remaja kita, baik yang berusia 13 sampai 15 tahun maupun yang berusia 16 sampai 18 tahun. Begitupun juga baik pada laki-laki maupun perempuan jumlahnya relatif hampir sama, terutama untuk yang kependekan ya. Tapi untuk yang kurus itu lebih banyak pada laki-laki. Sedangkan di sisi lain kita juga punya masalah kegemukan atau overweight ya, pada anak-anak yang berusia 13 sampai 15 tahun dan juga 16 sampai 18 tahun, dan ini kondisinya juga tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan jauh di sisi lain lagi, kita malah justru juga masih mengalami anemia pada remaja. Jadi ini kondisi yang lengkap dan kompleks sekali, di mana kita masih mengalami defisiensi gizi, kemudian masih mengalami kekurangan energi protein, stunting, wasting. Tapi di sisi lain juga kita masih mengalami kelebihan gizi atau overweight. Nah, kondisi inilah kemudian yang disebut sebagai triple burden of malnutrition. Jadi kondisi di mana ketika suatu negara, suatu populasi itu menghadapi 3 beban gizi sekaligus ya. Apa itu? Pertama, undernutrition, yaitu stunting dan wasting. Kemudian hidden hunger atau mikronutrien defisiensi, termasuk tadi salah satunya adalah anemia. Dan yang ketiga adalah overweight ya. Jadi mengalami kelebihan gizi di sini. Nah, tentu ini menjadi masalah serius untuk kita, di mana kita masih berjuang untuk menghadapi masalah kekurangan gizi, tapi di sisi lain kita juga harus bersiap untuk menghadapi munculnya risiko overweight ya atau obesitas pada remaja-remaja kita. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang determinan penyebab masalah gizi. Tapi saya akan sampaikan ini di video ketiga setelah video kedua ini. Jadi sampai bertemu lagi di video ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.